Dengan pemanggilan Kapolri? Sekarang seperti ini, Mbak. Kalau berbicara sebelum pemilihan presiden, itu saya belum dilantik. Oke, ini sekarang berbicara balik lagi ke pilkada ya. Masalah Oke. pemanggilan Oke. itu Bang Adrian belum tahu. Oke, kalau gitu Bang Adrian masih jadi anggota dewan pada Oke, waktu itu. saya kalau gitu saya mau ke Saya Mas. bukan komisi 3, saya komisi pertambangan. Manggilnya gimana? Kan punya kawan di komisi 3. Bukan. Saya bertanya sama abang, karena abang di komisi 3 toh. Nah, setelah Oke. saya dilantik, Oke, setelah dilantik. setelah presiden. Ya, setelah dilantik, ada nggak upaya untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa-peristiwa itu? Ada nggak? Emang Kalau Komisi 7 nggak bisa lakukan investigasi Oke. seperti itu. Tapi kalau ada kebocoran minyak, kita bisa investigasi. Nah, pada waktu itu Bang Adrian masih menjadi anggota DPR. Begini, Bang. Betul. Sebentar saya kasih waktu untuk bicara. Bukan. Saya jelaskan. Enggak. Saya Pada Komisi waktu itu 7. Baik. Yang punya kewenangan secara komisi itu komisi 3. Oh betul, kita tahu semua Abang, kalau sekarang itu komisi kewenangan. 3. Jadi Ya komisi mulailah. Iya betul. Kalau kemarin bilang belum dilantik, sekarang sudah. Mulailah. Bang, andai kata ada bukti yang jelas dan bukti ini fakta real di bawah, saya yang paling depan untuk menuntut ini, Bang. Informasi pertama Oke. dari mana? Media massa. Bocor Oke, halus. sebentar. Informasi pertama dari mana? Media massa. Buka aja di googling. Banyak. Panggil aja media massanya. Ketika mereka dipanggil, mereka akan cerita. Peristiwanya begini. Ada rekamannya, mungkin mereka punya, mungkin tidak. Berarti Ada artinya fotonya, dengan- mungkin punya, mungkin dengan tidak. kemarin pemanggilan Tapi yang tadi? ada langkah untuk melakukan investigasi itu. Ini bukan untuk PDI Perjuangan. Ini bukan untuk Adian. Tapi kita mau negara ini dari hari ke hari semakin baik. Kita mau negara ini dari hari ke hari semakin demokratis. Kita tidak mau Baik. kemudian ada yang punya kewenangan lebih menggunakan itu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kita nggak mau. Dan menurut saya itu bukan keinginan saya saja. Keinginan Bapak juga. Keinginan kamu juga. Keinginan teman-teman mahasiswa juga. Oke. Artinya bahwa kalau itu kita Baik. investigasi, tidak untuk hal-hal lain. Oke. Tapi untuk memastikan Indonesia kemudian menjadi lebih baik Ya, daripada Indonesia saya mau- kemarin. Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya. Putusan 90. Oke. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi Ya. ada beberapa kan. Ya, ada 55 macam juga. Kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap hakim MK, Seinkam, gitu kan. Dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah, dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya. Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya, atau wajib mengabulkan. Wajib mengabulkan tentu saja. Oh. Gitu. Dan oke, ini oke. informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Hussein, ya kan, Sen? Benar kan? Betul. Betul ya? Ya, teman-teman, kita lanjut kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen, ketidaknetralan Polri dalam pemilu untuk memenangkan Jokowi adalah fakta. Banyak maling uang rakyat teriak maling. Kapolri, KPK, MA, MK wajib diganti jika ingin menyelidiki Mulyono serta keluarganya. Segala kecurangan pasti terungkap. Tak perlu ada yang ditutupi dan disembunyikan, tangkap sumbernya. Kapolrinya harus diganti dulu, baru bisa tangkap Mulyono. Benar-benar perusak demokrasi. Gila nih, yang penting petinggi Polri intervensi hakim MK, jadi apa nih negara kita? Ganti Kapolri baru adili Jokowi. Hal yang kemungkinan kecil bisa terjadi kalau Pak Kapolri mau tangkap Pak Jokowi. Intinya penegak hukum era Mulyono ganti semua Kapolri, KPK, MK. Selama belum diganti, capek-capek koar-koar nggak akan pernah diadili si Mulyono ini. Bang Adian suarakan kebenaran faktanya seperti itu. Memang benar berani Kapolri menangkap Jokowi dan antik-antiknya. Selama Jokowi masih berkeliaran di negara ini bakal bisa aman.
Nah, dulu dipuja-puja, sekarang suruh ditangkap. Kalau Kapolrinya belum diganti, negara ini tidak akan baik-baik saja. Nah, yang menjadi mana berani Komisi 3 investigasi Jokowi, orangnya Jokowi. Nah, Kapolri nangkap Jokowi kayaknya tidak mau. Yang menjadikan Kapolri ya Jokowi, jadi ada balas budi. Saudaraku, supaya tuntas permasalahan ini harus diganti dulu Kapolri, baru adakan pengadilan KPD Pak Mulyono. Sudah jelas Tempo menginformasikan Percok, kenapa DPR pura-pura nggak tahu, panggil dong Tempo untuk konfirmasi. Semua dicopot pucuk penegak hukum di era Mulyono karena kekacauan ini hanya di era Mulyono. Kalau memang negara takut mengadili Mulyono, masyarakat sudah jangan adili dengan menyuarakan kebenaran secara terus-menerus. Yang kita tunggu sejak 2014 sampai 2024 orang yang mau masuk jeratan kita. Adakah keberanian Kapolri menangkap Mulyono? Bansos mau di rumah mau enggak, di bawah enggak pernah adili, terserah. Kalau benar masa karya, semua penjabat yang berurusan dengan hukum harus diganti semua, baru bisa mengadili Mulyono beserta pendukungnya yang korupsi dan serakah. Adanya keributan, kelisruhan, ketidakdamaian semua disebabkan karena ambusi kekuasaan selalu di lembaga penegak hukum aparat. Nah, sistem hukum di Indonesia sudah seperti jaring laba-laba, hanya bisa menangkap nyamuk dan lalat kecil, selebihnya jaringnya akan jebol. Ini semua akan terbongkar kejahatan Mulyono dengan kinerja Pak Prabowo yang sedang memperbaiki segala ini. Nah, Kapolri nggak akan berani manggil Jokowi, kan dia piaraannya, kecuali Listo Sigit yang melenoi diganti dulu. Terkesan politikus atau parpol kita ini ingin kaya raya sehingga tidak memikirkan rakyat makmur, tetapi masih ada politikus memikirkan untuk rakyat. Terlihat dari perguruan tinggi negeri dalam pemilihan rektor suara dari pusat sekian prosentase, terkesan pemodohan demokrasi, jadi suara senat tidak berguna. Ia harus ada kelanjutan. Kalau cuman berita atau artikel atau vlog, yang buat apa kalau nggak ada kelanjutan? Mulyono dan keluarga wajib diadili dan dipenjara agar negara ini punya wibawa. Nah, memang rakyat itu untuk dibohongi tidak ada harga diri. Nah, orang yang punya kekuasaan tidak dijalankan kekuasaan itu untuk memperjuangkan keinginan rakyat. Nanti kalau rakyat demo salah juga. Lantas kemana dan siapa yang berwenang membela keinginan rakyat banyak? Kupluk ini Komisi 3 di Polri ada Percok, malah orang lain disuruh buktikan. Lalu tugasmu apa, Bang? Setuju juga adili Jokowi, usut kekayaannya. Maunya rakyat makin hari makin baik negara Indonesia, tapi Dewan Perwakilan makin baik atau tidak? Nah, 100% Kapolri nggak berani lah biarkan jadi Kapolri yang mengangkat Pak Mulyono. KPK nggak berani tangani kasus Jokowi dan kasus tumbang Blok Medan. Gara-gara yang mulia semua kacau, tapi belum, dan yang berani menghadiri putra mahkota dipersiapkan untuk 2029. Semoga kedepannya Indonesia semakin maju dan bebas dari korupsi-korupsi. Nah, ganti atau mutasi jajaran Kapolri terlebih dahulu. Intinya siapapun dia, kalau memang terbukti jadi peruksa demokrasi, dan itu wajib, koruptor wajib hukum dan penjara dan merampas semua aset-aset. Tapi apakah penegak hukum negeri ini berani untuk bertindak seperti hal ini? Warga 58% logikanya gimana? Sudah jelas-jelas undang-undang diacak-acak kok masih suka. Dan Kapolri harus dicopot dulu, ikut diadili dalam kasus yang tertentu. Terus berjuang untuk demokrasi dan rakyat, abangku Bang Adian, mantap, terus berjuang untuk rakyat. Biarkan rakyat yang menangkap Jokowi. Adian itu demi partai, tapi kalau Pak Jokowi demi NKRI bedakan, jangan sampai NKRI dikuasai partai. Apa salah kalau memang ada indikasi pelanggaran? Jokowi diperiksa Korsel, dia masih menjabat presiden tapi diduga melanggar konstitusi langsung diperiksa, apalagi Mulyono, dia bukan presiden lagi. Nah, ganti dulu Kapolri dan Kejagung agar bisa tangkap. Nah, Adian bukan hanya PDIP yang bisa Indonesia baik, tapi sebaliknya, padahal yang membuat negara ini kacau. Adili Jokowi, makzulkan Fufu Fafa, habis perkara baru Indonesia akan sesuai dengan kata Indonesia
maju kalau Presiden Prabowo masih terpengaruh oleh kehadiran Mulyono yang terus menggerong ikut campur, itu yang bahaya. Nah, mana mungkin Pak Kapolri berani, Pak Listo Sigit itu enak emasnya Jokowi. Nah, sekarang Kapolri harusnya dipensiunkan aja. Di tangannya ini ada kekuatan Jokowi. Selama Kapolri ini aktif, Jokowi tidak akan diam. Gak bakalan berani dia tangkap. Hal yang sangat mustahil kalau Kapolri sekarang mau mengadili Mulyono. Nah, kenapa sekarang harus minta Kapolri tangkap Pak Jokowi? Kenapa langsung aja lu laporin dia ditindak? Memang Kapolri siapa lu? Kalau memang begitu seperti itu harus benar-benar dibawa ke pengadilan. Setuju, siapapun yang bersalah diadili, siapapun orangnya jangan takutlah hanya pada Tuhan agar negara lebih maju lagi ke depannya. Ketika Jokowi terus-menerus ketemu presiden, rakyat makin tidak suka. Kapolrinya saja orangnya si Mulyono, gimana mau nangkap Mulyono? Beranikah Kapolri berlaku adil bagi rakyat? Tinggal ada kemauan Bapak Presiden untuk mengganti Kapolri, MK, MA, dan KPK. Nah, saya setuju Bang Adian, tapi kalau Kapolrinya belum diganti percuma. Si Jokowi nggak mungkin bisa ditangkap dan diperiksa kalau Kapolri tidak dicopot dan diganti dengan yang bersih, karena Listo Sigit adalah orang yang paling melindungi si Jokowi. Nah, nggak mungkin berani Kapolri listokan bestinya Jokowi. Nah, timnya biasanya menakut-nakuti kalau tidak mendukung, yang didukung pemerintah bansosnya dicabut. Nah, Bang Adian, demokrasi di era Jokowi itu yang paling bobrok. Buktinya sudah banyak di media. Tidak mungkin Jokowi diadili kalau Kapolrinya masih yang sekarang. Kalau kita punya pimpinan yang jujur dan tegas, Indonesia pasti makmur. Selama ini penjabatnya banyak yang jadi maling. Percuma Kapolri belum diganti, masih satu geng, hukum gengnya yang atur. Nah, berani Kapolri tangkap Jokowi, mana berani kucing hadapi singa seperti itu. Nah, Jokowi benar-benar sudah membohongi rakyat 10 tahun. DPR kok nggak tahu fungsinya? Anda digaji untuk mengawasi pemerintah yang nggak benar, bukan malah jadi alat pemerintah. Rugi bayar pajak, gaji gede tapi nggak berani. Nah, sangat setuju mendukung narasi yang sebagai berjalan demi negara. Mau mungkin Kapolri yang sekarang mau menangkap Mulyono. Nah, maaf, bukan Jokowi saja yang harus dipenjara, tapi si Kapolri Jenderal Listo Sigit juga harus, karena sesuatu masalah dan kasus hukum si Jokowi yang terjadi selama ini dilindungi oleh Kapolri Sigit. Nah, ya oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. NKRI harga mati.